Assalamualaikum. Dalam video kali ini kita akan menyetarakan reaksi redoks. Menyetarakan reaksi redoks sedikit lebih rumit dari menyetarakan reaksi sederhana, karena selain menyetarakan jumlah atom, dalam reaksi redoks juga kita harus menyetarakan jumlah muatan. Dalam metode setengah reaksi, kita memisahkan setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi dan disetarakan masing-masing secara terpisah. Kemudian kita jumlahkan kembali untuk mendapatkan persamaan reaksi redoks yang utuh. Misalkan kita punya reaksi redoks ini yang akan disetarakan, maka kita gunakan langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Langkah yang pertama adalah kita menentukan bilog setiap unsur dalam reaksi. Kemudian kita menentukan mana reaksi reduksi, mana reaksi oksidasi. Di sini ada Mn2+ ditambah BiO3- menjadi MnO4- ditambah Bi3+. Berarti kita cari dulu bilog masing-masing unsur. Ini ada Mn. Mn di sini sebagai ion monoatomik, berarti bilogsnya adalah sama dengan muatannya. Kita tuliskan bilogsnya di bawah plus 2. Jadi kita tuliskan nilai bilogsnya di bawah. Kemudian ada BiO3-. Ada unsur Bi dan unsur O. Yang sudah kita ketahui nilai bilogsnya pasti itu adalah unsur O itu bilogsnya -2. Untuk menentukan bilogs Bi, berarti kita hitung BiO3- itu adalah ion poliatomik, maka jumlah bilogs dari BiO3- itu harus sama dengan -1, karena jumlah muatannya adalah -1. Kita naikkan ke atas, kita hitung jumlah total bilogsnya. Oksigen bilogsnya -2, ada 3 atom oksigen di sini, berarti -2 kali 3 berarti -6. Kita simpan di atas -6. Baru kita tentukan bilogs Bi. -6 ini punya O secara keseluruhan, maka -6 ditambah berapa, hasilnya adalah -1. Jadi jawabannya adalah +5. +5 ini adalah punya Bi, berarti untuk satu atom Bi-nya kita turunkan ke bawah dengan cara dibagi jumlah atom Bi. Atom Bi-nya hanya ada 1, berarti 5 dibagi 1 itu +5. Dengan cara yang sama juga kita di sini tentukan bilogs Mn dalam MnO4-. O-nya itu adalah bilogsnya -2. MnO4- ion poliatomik, maka jumlah keseluruhannya harus -1 karena muatannya -1. -2 dikalikan 4 karena atom oksigennya ada 4, berarti -8. -8 ditambah berapa, hasilnya -1 adalah +7. +7 itu adalah bilog keseluruhan Mn, sehingga untuk 1 Mn kita bagikan jumlah atom Mn. Jumlah atom Mn nya cuma 1, berarti +7 dibagi 1 itu +7. Kemudian yang terakhir Bi3+. Bi3+ ion monoatomik, muatannya 3+, maka bilogs dari Bi adalah +3. Setelah kita menentukan bilogs, kita tentukan mana yang mengalami reaksi oksidasi, mana yang mengalami reaksi reduksi. Oksidasi itu berarti ada kenaikan bilangan oksidasi. Di sini ada Mn +2 menjadi +7. Maka di sini yang mengalami reaksi oksidasi adalah Mn. Kemudian reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilogs. Di sini ada Bi dari +5 menjadi +3. Maka Bi yang mengalami reaksi reduksi. Ini langkah yang pertama dalam menentukan menyetarakan persamaan reaksi redoks. Langkah berikutnya dalam menyetarakan reaksi redoks itu adalah kita pisahkan setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi. Yang mengalami oksidasinya tadi adalah Mn2+ menjadi MnO4
MnO4 min, maka kita tuliskan setengah reaksi oksidasinya itu adalah Mn2+ menjadi MnO4 min. Ini reaksi oksidasinya. Kemudian setengah dari reaksi reduksinya itu adalah BiO3 min menjadi Bi3+. Ini rangka kedua, kita memisahkan setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Kemudian langkah berikutnya, kita menyetarakan unsur yang mengalami perubahan Willox. Tadi yang mengalami perubahan Willox, yang mengalami oksidasi adalah Mn, berarti kita nanti setarakan unsur Mn, dan yang mengalami reduksi tadi adalah Bi, berarti kita setarakan unsur Bi. Sebelum reaksi, di sebelah kiri atom Mn itu ada 1, di sebelah kanan setelah reaksi atom Mn juga sudah ada 1, berarti ini sudah setara. Kalau sudah setara, kita tidak perlu menambahkan lagi koefisien. Kemudian untuk yang reduksi, yang mengalami reduksinya Bi, tadi Bi sebelah kiri, sini ada 1, di sebelah kanan juga ada 1, sudah sama, sudah setara, maka kita tidak perlu memberikan koefisien. Langkah berikutnya adalah kita menyetarakan atom O dengan menambahkan molekul H2O di ruas yang kekurangan. Di reaksi oksidasi, sebelah kiri tidak ada atom oksigen, di sebelah kanan itu ada 4 atom oksigen. Artinya yang sebelah kiri ini kekurangan 4 atom oksigen. Kita menyetarakan yang kekurangan atom oksigen dengan menambahkan molekul H2O. Jadi di sini yang kita tambahkan molekul H2O adalah yang sebelah kiri. Kita tambahkan H2O. Karena kurangnya 4 atom O, dalam H2O itu hanya ada 1 atom O, maka kita tambahkan 4 H2O. Dengan cara yang sama untuk reaksi reduksi, kita perhatikan di sebelah kiri BiO3 min itu ada 3 atom O, sementara di sebelah kanan itu tidak ada atom O, maka yang kita setarakan, yang kita tambahkan molekul H2O adalah yang sebelah kanan. Atom oksigennya 3, maka kita tambahkan molekul H2O-nya 3H2O. Itu langkah yang berikutnya. Kemudian yang selanjutnya kita setarakan adalah atom hidrogen. Kita menyetarakan atom hidrogen dengan menambahkan ion H+ di ruas yang kekurangan. Di reaksi oksidasi, di sini ada atom hidrogen dalam H2O sebanyak 4 kali 2, berarti ada 8 H2O. Di sebelah kanan itu tidak ada H2O, tidak ada hidrogen, maka kita tambahkan atau kita setarakan atom hidrogen dengan menambahkan ion H+. Karena atom H yang kekurangannya 8, maka ion H+ yang kita tambahkan juga 8. Untuk reaksi reduksi juga sama, kita perhatikan atom hidrogen. Di sebelah kiri ini tidak ada atom hidrogen, di sebelah kanan ada atom hidrogen dalam molekul H2O sebanyak 3 kali 2, ada 6 hidrogen. Berarti yang sebelah kiri kita tambahkan ion H+ sebanyak 3 kali 2, sebanyak 6 H+. Selanjutnya adalah kita menghitung jumlah muatan dari masing-masing reaksi. Untuk reaksi oksidasi, sebelum reaksi sebelah kiri H2O itu molekul netral, berarti kita tuliskan muatannya 0. Mn2+ berarti muatannya +2. Secara total sebelah kiri muatannya adalah +2. Sebelah kanan MnO4- itu muatannya -1. Hanya ada 1 molekul, berarti totalnya -1.
Kemudian H+, muatannya plus 1, ada 8 molekul H+, berarti kita kalikan jadi plus 8, totalnya adalah plus 7. Di reaksi oksidasi, jumlah muatan sebelum reaksi dan setelah reaksi itu berbeda. Maka kita setarakan dengan cara menambahkan elektron. Elektron itu muatannya -1, maka kita menambahkan elektron di jumlah muatan yang lebih besar. Di reaksi oksidasi, sebelum reaksi plus 2, setelah reaksi plus 7, maka yang lebih besar adalah plus 7. Sehingga elektron kita tambahkan di sebelah kanan. Yang kita tambahkan elektron adalah sejumlah untuk menyetarakan menjadi plus 2, berarti plus 7 dikurangi plus 2, maka kita tambahkan adalah 5 elektron. Demikian juga untuk reaksi reduksi. Di sini ada H+, muatannya plus 1, ada 6H+, berarti ini dikalikan 6 kali plus 1, muatan totalnya plus 6. BiO3- muatannya -1, molekulnya hanya ada 1, maka totalnya -1. Kita jumlahkan keseluruhannya ada plus 5. Kemudian sebelah kanan setelah reaksi, Bi3+, muatannya plus 3, ada 1 Bi-nya, berarti totalnya plus 3. Kemudian H2O ini molekul netral tidak bermuatan, berarti nilainya 0, sehingga sebelah kanan totalnya untuk reaksi reduksi adalah plus 3. Di sini juga reaksi reduksi jumlah muatan belum sama, maka kita setarakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron. Elektron yang kita tambahkan adalah di ruas yang jumlah muatannya lebih besar. Sebelah kiri ada plus 5, sebelah kanan ada plus 3, berarti kita tambahkan elektron di sebelah kiri. Tambah elektron sebanyak 5 dikurangi 3, sebanyak 2 elektron. Jadi langkah ini adalah kita menentukan jumlah muatan. Kalau jumlah muatannya belum setara, maka kita setarakan dengan menambahkan elektron. Langkah berikutnya adalah kita menyetarakan jumlah elektron, karena pada prinsipnya metode setengah reaksi ini adalah elektron yang dilepaskan dalam reaksi oksidasi jumlahnya harus sama dengan elektron yang ditangkap pada reaksi reduksi. Di oksidasi, di sini ada elektronnya, ada 5 elektron yang dilepaskan, sementara di reaksi reduksi ada 2 elektron yang dilepaskan. Nah, ini belum sama, belum setara, maka kita menyetarakannya dengan cara kali silang. Artinya kita kalikan reaksi oksidasi dengan jumlah elektron di reaksi reduksi. Berarti di sini reaksi oksidasi kita kalikan 2. Kemudian yang reaksi reduksi kita kalikan dengan jumlah elektron yang ada di reaksi oksidasi. Elektronnya 5, berarti kita kalikannya 5. Yang berubah setelah kita kalikan itu adalah koefisien dari masing-masing spesies. Di reaksi oksidasi H2O di sini awalnya ada 4, koefisiennya kita kalikan 2, jadi ada 8 H2O ditambah Mn2+, ada 1 kali 2 berarti 2 Mn2+, menjadi MnO4- ada 1, kita kalikan 2 berarti 2 MnO4-, kemudian H+, di sini ada 8 H+, kita kalikan 2 berarti 16 H+, dan elektron ada 5, kita kalikan 2 jadi 10 elektron. Itu untuk reaksi oksidasi. Untuk reaksi reduksi kita kalikan 5, berarti yang berubah nanti koefisien. Elektron dari 2 kita kalikan 5 jadi ada 10 elektron. H+ dari 6 kita kalikan 5 berarti ada 30 H+. BiO3 dari 1 molekul kali 5
Jadi ada B5 BiO3 min, kemudian MnO4 Bi3 plus, ada 1 kali 5 jadi 5 Bi3 plus, terakhir H2O ada 3 kali 5 jadi 15 H2O. Sehingga setelah kita kali silang, kita setarakan jumlah elektron yang ada di reaksi oksidasi dengan elektron yang ada di reaksi reduksi, itu jumlahnya sama. Langkah berikutnya adalah kita menjumlahkan setengah reaksi oksidasi dengan setengah reaksi redoks. Ketika tadi di awal kita memisahkan oksidasi dan reduksi, di langkah ini kita menjumlahkan kembali sehingga kita mendapatkan satu reaksi redoks yang utuh. Ketika kita menjumlahkan oksidasi dan reduksi, berarti kita mengumpulkan spesies-spesies yang satu ruas. Jadi yang sebelah kiri dan sebelah kanan kita kumpulkan. Kemudian untuk spesies yang sama di ruas yang berbeda, maka akan saling mengurangi atau menghilangkan. Contohnya di sini adalah elektron di oksidasi ada di sebelah kanan 10 elektron, di reduksi ada di sebelah kiri 10 elektron. Maka elektronnya akan habis atau akan hilang. Kemudian selain elektron ada H2O di oksidasi sebelah kiri, di reduksi sebelah kanan. Jumlahnya berbeda, di oksidasi 8, di reduksi 15. Maka yang lebih sedikit yang akan habis. Yang direduksi akan bersisa sebanyak 15 kurangi 8, jadi sebanyak 7 H2O. Kemudian selain itu juga ada H+. H+ di oksidasi ada 16 H+, di reduksi ada 30 H+. Yang lebih sedikit di oksidasi berarti oksidasi yang akan habis, di reduksi akan berkurang sebanyak 30 kurangi 16. Jadi nanti bersisa 14 H+. Setelah kita eliminasi spesies yang sama di ruas yang berbeda, maka kita tinggal mengumpulkan yang sebelah kiri, kita kumpulkan dengan yang sebelah kiri, yang sebelah kanan juga kita kumpulkan dengan yang sebelah kanan, sehingga nanti hasilnya setelah kita jumlahkan di sebelah kiri bersisa 2Mn2+, kemudian ada 14H+, kemudian ada 5 BiO3 min. H2O nya dan elektronnya sudah habis. Kemudian di sebelah kanan bersisa 2MnO4 min, ditambah 5 Be3 plus, ditambah H2O nya tinggal 7 H2O. Maka ini adalah reaksi setara dari penyetaraan reaksi redoks yang kita selesaikan. Untuk memeriksa apakah yang kita kerjakan sudah benar, maka kita cek jumlah atom di sebelah kiri dan jumlah atom di sebelah kanan. Di sebelah kiri Mn ada 2, di sebelah kanan Mn juga ada 2. Kemudian atom H di sebelah kiri ada 14 kali 1, berarti ada 14. Di sebelah kanan atom H ada 7 kali 2, berarti juga ada 14. Kemudian Bi di sebelah kiri, Bi ada 5 kali 1, berarti ada 5. Di sebelah kanan Bi juga ada 5 kali 1, berarti sama 5. Kemudian atom O di sebelah kiri ada 5 kali 3, ada 15.
sebelah kanan atom O-nya ada 7 kali 1, 7 ditambah 2 kali 4, 8, 7 tambah 8 juga ada 15. Berarti jumlah atomnya sudah setara. Sekarang kita tinggal menyetarakan jumlah muatan, karena dalam penyetaraan reaksi redoks selain jumlah atom yang harus sama, jumlah muatan di kedua ruas juga harus sama. Di sebelah kiri Mn 2 plus ada 2 Mn, berarti 2 kali 2 ada plus 4. Kemudian H plus 1 kali 14 ditambah 14, BiO3 ada min 1, ada 5 BiO3 minnya berarti min 5. Sehingga jumlah totalnya nanti ini adalah plus 13. Sebelah kanan MnO4 minnya min 2 ada 2 berarti min 1 ada 2 berarti min 2. Kemudian Bi3 plusnya plus 3 ada 5 berarti plus 15. H2O nya molekul netral berarti nilainya 0. Maka ini juga totalnya plus 15 min 2 sama dengan 13. Kita tulis ulang lagi reaksi setaranya. Berarti reaksi setaranya 2 Mn 2 plus ditambah 14 H plus ditambah 5 BiO3 min menjadi 2 Mn O4 min tambah 5 Bi3 plus tambah 7 H2O. Di sini ada ion H+, maka reaksi ini berlangsung dalam keadaan asam. Sekarang bagaimana kalau reaksi yang diminta itu dalam keadaan basa? Maka ada satu tahapan lagi yang harus kita kerjakan jika reaksi dalam keadaan basa. Untuk suasana basa berarti kita harus menghilangkan ion H+ ini dan menggantikannya dengan ion OH-. Caranya adalah kita tambahkan OH- di kedua ruas. Berarti di sini kita tambahkan OH- di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Kita tambahkan OH- di kedua ruas sejumlah H+. Di sini ada ion H+-nya ada 14, berarti OH- yang kita tambahkan di masing-masing ruas adalah 14 OH-. Tambahkan 14 OH-. Di sebelah kiri, di sini ada 14 OH- dan ada 14 H+. 14 OH- dan 14 H+ akan membentuk 14 H2O. Jadi nanti di sebelah kiri akan terbentuk 14 H2O, di sebelah kanan juga ada H2O, maka spesies yang sama di dua ruas yang berbeda akan saling menghilangkan. Sebelah kanannya 7, sebelah kirinya 14, maka yang akan habis adalah yang 7 H2O. Nanti di sini akan bersisa 14 dikurangi 7 jadi 7 H2O. Sehingga reaksi akhirnya jika dalam suasana basa, maka yang terbentuk adalah karena OH- dan H+-nya sudah menjadi H2O, berarti sisanya nanti 7 H2O ditambah 2 Mn 2 plus ditambah 5 BiO3 min menjadi 2 Mn O4 min ditambah 5 Bi3 plus ditambah 14 OH-. Sehingga dalam suasana basa tidak ada ion H+, tapi yang muncul adalah ion OH-. Demikian langkah-langkah penyetaraan reaksi
redoks dengan cara metode setengah reaksi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.